politik hati nurani. Seperti apakah itu? Apakah mempunyai arti yang sangat mendalam? Atau mempunyai dua kata yang memiliki sudut pandangan berbeda? Saat ini aku sebagai calon mahasiswa kedokteran gigi. Asalku dari Sanggau, Kalimantan Barat. Sementara ini aku tinggal di asrama Shantikara. Beberapa waktu yang lalu, pembinaku menawarinku untuk membaca salah satu karya Romo Mangunwijaya, yaitu Politik Hati Nurani. Nah, teman-teman, meskipun saya kuliah di kedokteran, Tetapi saya sangat tertarik untuk membaca buku Politik Hati Nurani ini. Nah, teman-teman, buku Politik Hati Nurani ini merupakan karya Romo Mangunwijaya. Tebalnya sekitar 119 halaman. Diterbitkan Grafiasi Muti Jakarta pada tahun 1997. Politik hati nurani. Seperti apakah itu? Apakah mempunyai arti yang sangat mendalam? Atau mempunyai dua kata yang memiliki sudut pandangan berbeda? Jika kita melihat cover buku judul ini, Politik Hati Nurani, saya sebagai kaum muda mempunyai banyak pertanyaan. Apakah politik hati nurani berlaku untuk semua kalangan? Atau tanpa kita sadari, sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Di dalam buku ini, Romo Mangun mengatakan, politik yang sering kita kenal dalam aspek kekuasaan menyangkut penyelenggaraan kekuasaan, pemilihan, pertahanan, menikmati kekuasaan, berciri pemaksaan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, tidak heran jika orang sering mengatakan bahwa politik itu kotor, karena faktanya inilah yang sering terjadi. Awal bab buku karya Romo Mangun ini sangatlah menarik, yaitu Pesta Ular Kobra. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana Romo Mangun mengilustrasikan demokrasi itu seperti pesta ular kobra, yang dimana pelaksanaannya itu mempunyai pawang-pawang. Ular-ular itu mengikuti instruksi pawangnya. Jika ke kiri, maka ular itu akan ke kiri. Jika ke kanan, maka ular itu ke kanan. Sehingga ular kobra itu tidak memiliki keganasannya. Banyak hal menarik yang saya temukan dalam buku ini. Nah, saya bacakan ya. Komunis. Kita harus paham mengenai praktek komunis itu sendiri. Bagaimana kita harus anti praktis komunis. Tapi, apakah demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat sebenarnya seperti yang diciptakan Muhammad Hatta, Syahid, dan para pendidik Republik Indonesia sudah tercapai sampai saat ini? Romo Mangun terus terang yang terjadi pada saat era reformasi. Dia mengatakan, kalau Anda tidak ikut partai dominan, mustahil Anda bisa jadi pegawai negeri. Romo Mangun lebih menekankan, Indonesia ini memang negeri yang unik,
penuh dengan hal-hal serius, tetapi penuh dagelan dan bajutan juga. Tetapi malah diikat, kalah justru amat populer dan menjadi pahlawan. Layaknya ramai berjaya, tetapi dicemburui amatlah tentram. Katanya anti PKI, tetapi berbuat persis PKI. Nah, teman-teman, Romomangun juga menyinggung Nobel dan Timur-Timur. Kalian tahu bahwa penghargaan Nobel perdamaian pertama kali di Indonesia diberikan kepada Uskup Belo. Tetapi banyak pihak yang protes karena adanya kabar-kabar burung yang sering menjelekkan Uskup Belo. Dia rohanian, tapi kenapa bisa ibaratnya itu bermain politik seperti yang saya sudah singgungkan sebelumnya, bahwa kebanyakan orang sekarang menganggap politik itu kotor, dan sehingga terjadilah kabar burung atau yang biasanya kita kenal hoax untuk zaman sekarang. Pada waktu yang bersamaan juga penghargaan Nobel diberikan kepada Ramos Horta yang biasanya dikenal sebagai politikus murni. Nah, inilah yang membuat saya bingung dengan pemikiran Romomangun. Kenapa dua orang seperti ini bisa dilibatkan secara bersamaan? Saya semakin bingung setelah menemukan kalimat seperti ini. Bagi orang terpelajar, ada politik yang sebenarnya lebih asli dan otentik, tetapi kurang terkenal populer, yakni politik dalam arti segala usaha demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Hati saya semakin tergugat. Selama ini, saya memandang politik itu begitu kotor. Pertanyaan yang muncul di benak saya, apakah politik seperti ini, politik yang mengupayakan kesejahteraan umum, sudah terjadi? Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran, kalian bisa ya baca buku ini, Politik Hati Nurani. Kalau teman-teman udah selesai, mari kita diskusi bareng. Jangan lupa ya, tunggu!